Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Wanti Eka Jayanti, SPD MPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat melakukan presentasi makalah statistika yang berjudul Ukuran Penyebaran Data. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Imam Fatur Rahman, Triyandi Kusuma, saya sendiri Farhana Fitria, Dwi Kurniawati, serta Awalia Yuni Palupi. Adapun isi slide selanjutnya yaitu bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi landasan teori, bab 3 berisi pembahasan, serta bab 4 berisi kesimpulan. Dan yang terakhir ada profil anggota. Latar belakang. Statistika berasal dari bahasa Latin yang artinya status atau negara. Pada mulanya, statistika berhubungan dengan fakta dan angka yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk bermacam-macam tujuan. Statistika juga diturunkan dari bahasa Inggris yang artinya state atau pemerintah. Secara sederhana, pengertian tentang statistika adalah suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan tersusun rapi dalam suatu grafik, tabel, gambar, dan lain-lain. Dalam statistika, dikenal dengan istilah statistika deskriptif, yaitu merupakan bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga sangat mudah dipahami. Statistika deskriptif berhubungan dengan menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data keadaan. Dengan kata lain, statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, dan persoalan. Contoh kegunaan statistika dalam bidang ekonomi terdapat 3 contoh. Yang pertama di bidang produksi, akuntansi, serta pemasaran. Adapun rumusan masalah di sini, yang pertama, apa pengertian dari statistika, apa manfaat statistika, bagaimana peran statistika dalam kehidupan sehari-hari, serta apa fungsi dari statistika. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini. Yang pertama, memberikan pengertian dari penyebaran data. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang simpangan dan rata-rata, serta proses penghitungannya. Yang ketiga, menjelaskan tahapan-tahapan untuk memperoleh standar defisiasi dari suatu data. Yang keempat, memberikan perbedaan antara jangkauan persentil dan jangkauan kuartil. Sedangkan tujuan adalah untuk memenuhi salah satu syarat dari tugas mata kuliah statistika untuk memahami seperti apa itu ukuran penyebaran data, untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam ukuran penyebaran data, dan untuk mengetahui dan menentukan nilai-nilai dari komponen ukuran penyebaran data. Metode penelitian kali ini kami mengutip data dari Pelabuhan Peri Penyeberangan Kota Pontianak yang beralamatkan di Jalan Rahadi Usman, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, serta membaca berbagai macam referensi jurnal statistika di berbagai sumber internet. Bab 2, Landasan Teori. Statistika. Ilmu statistika banyak diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, yaitu antara lain ilmu sosial, bidang bisnis, bidang ekonomi, dan bidang industri. Dalam bidang pemerintahan, statistika digunakan untuk sensus penduduk, voting atau polling, contoh pemilihan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum atau quick count. Pada bidang komputasi, statistika diterapkan pada pola kecerdasan buatan. Pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistik pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik, yang dimana adalah hasil cecahan maupun hasil pengurangan yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Statistika juga telah banyak diterapkan
dalam berbagai disiplin ilmu. Baik itu ilmu-ilmu alam, misalnya astronomi dan biologi, maupun ilmu-ilmu sosial termasuk sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis mengenai produk dan lain-lain, ekonomi dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk mencapai berbagai macam tujuan. Sensus populasi masyarakat merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Ada pula aplikasi statistika lain yang sekarang populer, yaitu prosedur jejak pendapat atau polling. Misalnya, dilakukan sebelum pemilihan umum, serta hitung cepat, perhitungan cepat hasil pemilu, dan quick count. Di bidang komputasi, statistika dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buat AI. Peran statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan di era globalisasi ini, statistika sangat berperan signifikan dalam membantu menjadikan kehidupan manusia. Misalnya, peran statistik dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan ilmiah dan kegiatan proses belajar mengajar, dan dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Peran statistik dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembaca data dari bahan-bahan atau keterangan-keterangan untuk kemudian dijadikan bahan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Contoh, angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas, dan tingkat pendapatan. Manfaat statistika dalam edit mam, aku baca mulai dari sini. Sorry, sumpah. Nanti Imam udah tahu cuman ya. Nanti aku kasih tahu Imam. Oke, lanjut. Peran statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan di era globalisasi ini, statistik sangat berperan signifikan dalam membantu menjadikan kehidupan manusia. Misalnya menjadikan kehidupan manusia Peran statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan di era globalisasi ini, statistik sangat berperan signifikan dalam membantu menjadikan kehidupan manusia. Misalnya, peranan statistik dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan ilmiah dan kegiatan proses belajar mengajar, dan dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Peranan statistik dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembaca data dari bahan-bahan atau keterangan-keterangan untuk kemudian dijadikan bahan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Contoh, angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas, dan tingkat pendapatan. Manfaat statistika. Beberapa manfaat dalam statistika dapat dilihat sebagai berikut ini. Pertama, penyediaan data yang kredibel. Menganalisis data dengan tepat, Manfaat statistika. Beberapa manfaat dalam statistika dapat dilihat sebagai berikut ini. Yang pertama, penyedia data yang kredibel. Menganalisis data dengan tepat, menginterpretasi data dengan tepat, menarik kesimpulan yang logis dan faktual, memprediksi keadaan di masa mendatang, membantu pengambilan keputusan. Fungsi statistika. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yang pada prinsipnya adalah mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penganalisis Fungsi statistika. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yang pada prinsipnya adalah mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan. Kok penganalisisan?
Fungsi statistika. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yang pada prinsipnya adalah mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Fungsi dari statistika, analisis, fungsi statistika. Fungsi statistika. Fungsi statistika. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yang pada prinsipnya adalah mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil. Susah juga. Sisa satu lagi. You can do it. Fungsi statistika. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yang pada prinsipnya adalah mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Fungsi dari statistika sendiri adalah sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan. Tanpa analisis data yang akurat, pengambilan keputusan yang tidak dapat dilakukan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Nah, di pembahasan ini kita membahas pengertian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data juga dapat diartikan sebagai berbagai macam ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data atau homogenitas data. Nah, pada dasarnya ini sebagai pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Nah, kita lanjut dengan kegunaan ukuran penyebaran. Digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Nah, bisa juga digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis. Apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak? Nah, kita ke jenis-jenis ukuran penyebaran data. Ada beberapa macam, diantaranya nilai jarak, deviasi rata-rata, simpangan baku, jangkauan kuartil, jangkauan presentil, dan masih banyak lainnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal, yaitu kasus pembahasan tabel frekuensi penyeberangan feri Pontianak. Nah, di sini sudah ada tabel, seperti yang dilihat di PowerPoint ini, ada tabel. Nah, lalu kita akan menyelesaikannya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pencariannya. Kita mencari XI. XI ini nilai tengah. Kita cari dulu data pertama di tabel pertama, yaitu XI sama dengan setengah batas atas ke 1 ditambah batas bawah ke 1. Secara sederhananya begini. Di tabel pertama, ini kan ada 1 sampai 5. Nah, angka 1 ini adalah batas atas. Nah, angka 5 ini adalah batas bawah. Jadi kita tinggal tambahkan 1 ditambah dengan 5 sama dengan 6. Lalu kita bagi menjadi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3.
Nah, dapatlah nilai tengah X1. Nilai tengah di tabel 1. Nah, begitu juga dengan data kedua. X2 sama dengan nilai atas batas atas ditambah nilai batas bawah. 6 ditambah 10 dibagi dengan 2. Dapatnya 8. Begitu juga dengan data ketiga. Di tabel 3 ini adalah 11 batas atasnya dan 15 batas bawahnya. Lalu 11 ditambah 15 dibagi 3. Dapatnya 13. Begitu juga dengan data keempat. 16 ditambah 20 dibagi 2. Dapatnya 18. Data kelima, 21 ditambah 25 dibagi dengan 2. Dapatnya 23. Data keenam, 26 ditambah 30 dibagi 2. Dapatnya 28. Nah, itu tadi cara mencari XI atau nilai tengah. Nah, sekarang kita menghitung XI, FI dari data tabel di atas, nilai tengah dan frekuensinya. Dari tabel di atas. Tadi tabel di atas sudah menunjukkan FI-nya ya, frekuensi. Nah, tadi XI sudah kita cari, tinggal kita masukin saja angka-angkanya. FI, F1, X1 sama dengan 23 dikali 3 sama dengan 69. Nah, di data kedua, F2, X2 sama dengan 20 dikali 8 sama dengan 160. Data ketiga, F3, X3 sama dengan 20 dikali 13 sama dengan 260. Begitu juga dengan data keempat, 28 dikali 18, hasilnya 504. Data kelima, 11 dikali 23, hasilnya 253. Dan data keenam, 5 dikali 28 sama dengan 140. Nah, selanjutnya kita mencari FI, XI pangkat 2 dari data pada tabel di atas. Nah, bedanya ini kita ada pangkat 2. Jadi kita tinggal masukkan misalnya di data ke-1 F1, X1 pangkat 2. Jadi 23 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya 207. Begitu juga dengan data kedua. 20 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 1280. Data ketiga, 20 dikali 13 pangkat 2 sama dengan 3380. Data keempat, 28 dikali 18 pangkat 2 sama dengan 9072. Data kelima, 11 dikali 23 pangkat 2 sama dengan 5819. Dan juga data ke-6, 5 dikali 28 pangkat 2 sama dengan 3920. Nah, lagi kita mencari rata-rata interval. Di sini kita menggunakan rumus sigma F1 dikali X1 per atau dibagi sigma F1. F1-nya tadi frekuensi datanya, X1 tadi FI maksudnya. FI tadi frekuensi data. Nah, lalu XI ini nilai tengah. Nah, kita cari dulu nih sigma FI-nya. Sigma FI-nya sama dengan dalam kurung FI dikali XI. Nah, begitu juga dengan F2 dikali 2 sampai dengan F6 X6. Nah, seperti yang ada di contoh pengerjaannya di slide seperti ini. Nah, lalu kita bagi dengan FI tadi 2 FI tadi kita bagi FI sampai dengan 6 karena tabelnya tadi ada 6. Nah, rumusnya sudah, lalu kita tinggal masukin angkanya. Tadi FI 23, XI 3. Nah, kita tinggal masukin 23 dikali 3 sampai ke data ke-6, F6, X6, yaitu 5 dikali 28. Nah, lalu kita bagi per FI-nya. Kita masukin data-data angka-angka FI-nya. Nah, angka FI-nya 23 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 28 ditambah 11 dan ditambah 5. Nah, lalu kita hitung didapat sama dengan 69 ditambah 160 ditambah 260 ditambah 504 ditambah 253 ditambah 140
lalu dibagi 107. Nah, sama dengan 1286 dibagi 107 sama dengan 12.953. Nah, atau dibulatkan bisa jadi 12,95. Nah, saya lanjutkan ke saudara Triandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kusuma. Saya mahasiswa dari Komisi BSI Kota Pontianak, Kalimantan Barat, jurusan Sistem Informasi. Di sini di mata kuliah statistika, saya di kelompok 4 untuk menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Sudah, mari kita lanjut saja. Di sini ada mencari F dari data dalam tabel di atas. Tabel di atas ini yang ada pada nomor 12 yang sudah dijelaskan oleh teman saya untuk saja. Lanjut dari data 1, F sama dengan 23, nilainya 3 dikurangi 12,95 sama dengan 23 dalam kurung 9,95 dikalikan menjadi 228,85. Data kedua, F2 sama dengan 20, datanya 8 dikurangi 12,95 sama dengan 20 dalam kurung 4,95 dikalikan menjadi 99. Data ketiga, F3 sama dengan 20, nilainya 13 dikurangi 12,95 sama dengan 20 dalam kurung 0,05 dikalikan menjadi 1. Data keempat, F4 sama dengan 28, nilainya 18 dikurangi 12,95 sama dengan 28 dalam kurung 5,05 dikalikan hasilnya menjadi 151,4. Data kelima, F5 sama dengan 11, nilainya 23 dikurang 12,9 sama dengan 11 dalam kurung 10 dikali 0,5. Data ke-6, F6 sama dengan 5, nilainya 28 dikurang 12,95 sama dengan 5 dalam kurung 15 dikali dalam kurung 15,5 dan dikalikan menjadi 75,25. Lanjut F, mencari XI 2 dari data di atas sama data yang dari sini yang sudah dijelaskan tadi. Data 1 sama dengan 3 dikurangi 12,95 pangkat 2, hasilnya negatif 9,95 pangkat 2 dan hasilnya menjadi 99,0025. Data kedua, 8 dikurangi 12,95 pangkat 2, hasilnya negatif 4,95 pangkat 2 dikuadratkan menjadi 24,5025. Data ketiga, 13 dikurang 12,95 pangkat 2, hasilnya 0,05 pangkat 2 dikuadratkan menjadi 0,0025. Data keempat, 18 dikurang 12,95 pangkat 2 dalam kurung 5,05 dikalikan menjadi dikuadratkan menjadi 25,5025. Data kelima, 23 dalam kurung 23 dikurang 12,95 pangkat 2 sama dengan 10,05 kurung kuadrat. Dan ke data yang keenam, 28 dikurang 12,95 kurung kuadrat, hasilnya menjadi 15,05 setelah dikuadratkan menjadi 226,5025.
Lanjut ke C, mencari I dari data di atas, data yang sudah. Dan sini tadi data ke 1, 23. Data F1 tadi dalam kurung 3 dikurang 12,95 kuadrat dan sama dengan 23 dalam kurung kuadrat negatif 9,95 sama dengan setelah dikuadratkan tadi ini negatif 9,95 jadi 23 dikali 99,0025 setelah dikalikan hasilnya menjadi 2277,0675. Data kedua 20 dalam kurung kuadrat 8 dikurang 12,95. Hasilnya dari 8,12,95 ini negatif 4,95 dikuadratkan 20 dikali 24,5025. Hasilnya setelah dikalikan menjadi 490,05. Data yang ketiga 20 dalam kurung kuadrat 13 dikurang 12,93. Setelah dikurangkan jadi 20 dalam kurung 0,05 kuadrat dikuadratkan lagi jadi 20 dikali 0,0025 hasilnya menjadi 0,05. Data yang keempat 28 dalam kurung 18 dikurang 12,95. Kurung kuadrat ini setelah dikurangkan jadi 5,05. Setelah dikuadratkan lagi menjadi 28 18 dikurang 12,95. Baik, lanjut ini 28 setelah 5,5 dikuadratkan 28 dikali 25,5025 hasilnya menjadi 714,07. Data yang kelima 11 dalam kurung kuadrat ini 23 dikurang 12,95. Setelah dikurangkan jadi 11 kurung kuadrat 10,05. Setelah dikuadratkan 11 dikali 101,0025 hasilnya setelah dikalikan menjadi 1111,0275. Data yang ke-6 5 dalam kurung kuadrat ini 28 dikurang 12,92 setelah dikurangkan 5 15,05 setelah dikuadratkan menjadi 5 dikali 226,5025 setelah dikalikan hasilnya menjadi 1132,5125. Hasil penyeberangan tabel frekuensi penyeberangan dari Pontianak. Jadi dari periode 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 hingga 15, 16 sampai 20, 21 hingga 25, 26 sampai 30 sampai jumlah akhirnya total sudah dijelaskan semuanya sama saya. Dan saya lanjut di sini 1 simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah perbandingan antara jumlah simpangan dengan banyaknya sebuah data. Rata-rata simpangan dilambangkan dengan SR. Data berkelompok rumusnya SR sama dengan 1 jumlah F dibagi N. SR ini simpangan rata-ratanya, F sama dengan frekuensi, N banyaknya data. Pembahasan rata-rata terhitung sama dengan 12,95. SR sama dengan 1 dikali dalam kurung ini 656,05 dibagi 107 hasilnya menjadi 6,131 disederhanakan menjadi 6,13. Lanjut ke nomor 2 standar deviasi. Standar deviasi adalah sebuah nilai statistik yang dipakai guna menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel statistik dengan data min atau data rata-rata data deviasi kuadrat. Data berkelompok S sama dengan S2 kuadrat. S2 sama dengan jumlah F kurang 1 sama dengan 107 dikurang 1 hasilnya menjadi 106. S2 sama dengan 5724,7675 menghasilkan menjadi 1 bagi 106 dikali 5724,7675
5.724,7675 hingga hasilnya menjadi 54,00. Lanjut, ada jangka nomor 3, jangkauan kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan 3 nilai yang saling membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil pertama, Q1, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua, atau bisa disebut Q2. Median atau kuartil 2, yaitu nilai yang membagi data terurut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Kuartil ketiga atau kuartil atas, Q3, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua, Q2. Sedangkan untuk jangkauan kuartil QD didefinisikan dengan setengah dalam kurung Q3 dikurang Q1. Jadi mencari kuartil 1, Q1 sama dengan seperempat 107, hasilnya menjadi 26,75, yaitu terletak di antara 6 dikurang 10. TB1 sama dengan 6 dikurang 0,5 sama dengan 5,5. Mencari nilai terletak di antara 6 sampai 10 ini. Kurang 10. F1 nya 20, FK nya 23, C nya sama dengan 6 dikurang 1, hasilnya 5. Q1 sama dengan TB1 ditambah seperempat N dikurang FK banding 4 F1 dikali C. Hasilnya sini penjelasannya 5,5 ditambah seperempat 107 dikurang 23 bagi 20,5. Q1 hasilnya menjadi 10,75. Lanjut kuartil kedua, Q2 sama dengan 2 per 4 dikali 107 sama dengan 53,5, yaitu terletak di antara 11 dikurang 15. TB2 sama dengan 11 dikurang 0,05, hasilnya menjadi 0, menjadi 10,5. F1 nya 20, FK nya 3, C nya 5. Sini kuartil 2 nya TB2 ditambah 2 per 4 dikali N dikurang FK banding F1 dikali C. Penjelasannya angkanya sini 10 dikali 5 ditambah 2 per 4 dikali 107 dikurang 43 dibagi 2 kali 5, hasilnya menjadi 10,5 ditambah 42,75. Kuartil 3 nya menjadi 53,25. Kuartil 2, ini kuartil 2. Mencari kuartil 3. Kuartil 3 sama dengan 3 per 4 dikali 107 sama dengan 80,25, yaitu terletak di antara 16 sampai 20. TB3 sama dengan 16 dikurang 0,5 sama dengan 15,5. F1 sama dengan 8, FK sama dengan 3, C sama dengan 5. Q3 sama dengan TB3 tambah 3 per 4 dikali N dikurang FK banding 1 dikali C. Q3 sama dengan 15 kali 5 ditambah 3 per 4 dikali 107 dikurang 63 banding 28,5. Hasilnya menjadi 15,5 ditambah 5,85. Hasil akhir Q3 nya menjadi 21,39. Jadi jangkauan kuartilnya adalah sebagai berikut. QD sama dengan 12, QD sama dengan setengah dalam kurung Q3 dikurang Q1 menjadi setengah dikali 21,39 sama dengan 10,75. Hasil akhirnya menjadi 5,32. Sekian bagian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan, saya minta maaf. Lanjutkan. Baik, saya akan melanjuti dari saudara Triandi. 3. Jangkauan kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan 3 nilai yang saling membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Kuartil pertama, Q1, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilai kurang dari kuartil kedua, yaitu Q2. Median atau kuartil 2, Q2, yaitu nilai membagi data terurut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Kuartil ketiga atau kuartil atas Q3, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua Q2. Sedangkan untuk jangkauan kuartil QD didefinisikan dengan QD seperdua Q3
kurang Q1. Mencari kuartil 1, yaitu Q1 sama dengan 1/4 dikali 107. Jumlah frekuensinya sama dengan 26,74, yaitu terletak di antara 6 sampai 10 di tabel di data 6 sampai 10. TB1 sama dengan 6 dikurang 0,5 sama dengan 5,5. Jadi F1-nya sama dengan 20. FK sama dengan 23. C 6 dikurang 1 sama dengan 5. Q1 TB1 ditambah 1/4. Ini mencari kuartil 1, yaitu TB1 ditambah 1/4 kali N dikurang FK dibagi F1 dikali C, yaitu TB-nya 5,5, 1/4 dikali 107 dikurang 23 dibagi 20 kali 5, itu hasilnya 5,5 ditambah 5,25 kuartil 1 didapat sama dengan 10,75. Mencari kuartil 2. Q2 sama dengan 2/4 dikali 107, yaitu 53,5 terletak di antara data 11 sampai dengan 15. TB2 sama dengan 11 kurang 0,05 sama dengan 10,5. F1 sama dengan 20, FK sama dengan 3, C sama dengan 5. Mencari kuartil 2. TB2 ditambah 2/4 dikali N dikurang FK dibagi F1 dikali C. TB2-nya 10,5 ditambah 2/4 dikali 107 dikurang 43 dibagi 20 dan dikali 5. Hasilnya 10,5 ditambah 42,75 kuartil 3 sama dengan 53,25. Mencari kuartil 3. Kuartil 3 sama dengan 3/4 dikali 107 sama dengan 80,25, yaitu terletak di antara 16 sampai 20. TB3 16 dibagi 0,5 sama dengan 15,5, F1 sama dengan 28, FK-nya 63, C-nya 5, kuartil 3, TB3 tambah 3/4 dikali N dikurang FK dibagi F1. F1 dikurang C dikali C. Hasilnya 15,5 ditambah 3,4 dikali 107 dikurang 63,2 dikurang 63 bagi 28 dikali 5, hasilnya 15,5 ditambah 5,89, hasilnya 21,39. Jadi jangkauan kuartilnya adalah QD sama dengan 1/2 kuartil 3 dikurang kuartil 1. Hasilnya 1/2 21,39 dikurang 10,75. Jadi 5,32. Oke, selanjutnya jangkauan persentil, yaitu PSI persentil sama dengan L tambah zat I per 100 dikurang CF dikali 1 dibagi FT. Keterangan, L di bawah, N banyaknya data, CF persentil kumulatif dikurang sebelum kelas. FT frekuensi kelas persentil sama dengan panjang kelas dari tabel di atas. Tentukan persentil ke-50. Jadi kita mencari persentil ke-50. Itu PS sama dengan 50, persentil 50, N banyaknya data 107 dari tabel sebelumnya. 50 per 100 sama dengan 50 kali 100 kali 107 sama dengan 53,5, jadi terletak di antara 11 sampai 15. L-nya sama dengan 11 dikurang 0,5 sama dengan 10,5. CF-nya sama dengan 23 ditambah 20 sama dengan 3. FT 20 L sama dengan 5. PS 50 sama dengan L tambah 50 dibagi 100 kali N dikurang CF kali I dibagi FT. 10,5 ditambah 53,5 dikurang 43 dikali 5 dibagi 20. 10,5 ditambah 10 10,5 ditambah 10,5 dikali 5 dibagi 20. Jadi 10,5 ditambah 2,622 sama dengan 13 1,25. Itu udah hasil persentilnya. Baik, masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ukuran penyebaran data dapat kita gunakan dalam menentukan apakah nilai rata-rata benar memiliki nilai representatif atau tidaknya. Jika satu data tidak memiliki nilai rata-rata sama dengan nilai rata-ratanya,
maka bisa dikatakan nilai tersebut tidak representatif. Statistika sangat berperan bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam mengatur jumlah pengeluaran sehari-hari dengan ilmu statistika, kita dapat mengatur pengeluaran sehari-hari sesuai dengan jumlah pendapatan, lalu dapat kita kontrol pembelian barang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari adalah supaya manusia dapat melakukan sesuatu dengan praktis. Misalnya dalam mengolah data, dengan ilmu statistika kita dapat mempermudah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ilmu statistika. Contoh lainnya adalah seorang ibu rumah tangga sebagai pengeluaran dalam keluarga, baik memilih keputusan sehari-hari dalam mengontrol keuangan. Pastinya seorang ibu rumah tangga melakukan perhitungan pengeluaran per harinya yang mendapatkan perharinya dan dari pendapatan suaminya. Itu tanpa kita sadari telah menggunakan ilmu statistika dalam perhitungan untung atau ruginya, berapa uang yang harus dikeluarkan setiap harinya atau bulannya untuk keperluan berbelanja dan keperluan lainnya. Baiklah, demikian untuk presentasi dari kelompok 4. Saya harap dapat dimengerti dan mohon maaf bila ada banyak kekurangannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.